Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour seri final sudah menyelesaikan babak ke-9 tadi malam. Artinya gelaran atau rangkaian turnamen online Chess Champion Tour 2021 sudah selesai kawan. Dan Magnus Carlsen keluar sebagai juaranya. Gelar juara sudah dia kunci kawan sejak putaran ke-7 di seri final kemarin lusa. Dan dia berhak membawa hadiah sebesar $100.000. Di tempat kedua ada Temur Rajapov yang bermain cukup impresif sejak putaran keempat, menyapu bersih 6 kali kemenangan berturut-turut di permainan rapid. Andai saja tidak ada bonus poin di seri final ini, maka Rajapov lah yang akan menjadi juaranya. Tapi karena bonus poinnya cukup kecil di turnamen atau di seri final ini kawan, dia hanya berhasil menempati posisi runner-up dan mendapatkan hadiah $60.000. Pada babak ke-9 tadi malam harusnya jadi babak yang cukup seru karena mempertemukan Carlsen versus Wesley So yang merupakan seteru di Chess Champion Tour 2021 ini. Tapi sayangnya performa Wesley So di seri final ini cukup buruk kawan. Tapi kita akan coba lihat bagaimanakah permainannya melawan Magnus Carlsen semalam. Dan game yang admin pilih ini adalah game ketiga mereka. Pada babak ke-9 tadi malam, Magnus Carlsen dan Wesley So ini cuma bermain 3 kali kawan. Pada game yang pertama, Magnus menang, game kedua mereka bermain remis, dan inilah game yang ketiganya. Tentu bagi kalian yang sudah menontonnya tadi malam sudah tahu persis hasilnya seperti apa. Di sini Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan pion B3. Pembukaan yang sama dia lakukan saat pada game yang pertama bermain dengan Nimzo Larsen attack. Pion B6, pion E4, gajah B7, kuda C3 untuk melindungi pion E4-nya kawan, dan selanjutnya pion E6 oleh Wesley So. Gajah putih B2, kuda hitam berkembang ke F6 menyerang pion E4, pion hanya didorong maju ke E5. Kuda lompat ke D5, menawarkan pertukaran kuda diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh gajah hitam. Carlsen melanjutkan langkah menteri ke G4, menunjukkan langkah yang cukup agresif di awal-awal pembukaan. Mengeluarkan menteri di awal-awal pembukaan seperti ini tidak disarankan bagi pemula kawan. Bagi pemula direkomendasikan untuk melanjutkan pengembangan para perwira minor dan selanjutnya melakukan rokade. Tapi yang main kali ini adalah King Magnus Carlsen kawan, jadi tak perlu kita tanyakan lagi alasannya dia terlalu cepat mengeluarkan menteri. Tapi langkah menteri ke peta G4 ini sudah terlihat tujuannya kawan, untuk menahan pion G7 agar gajah petak gelap hitam ini untuk sementara tidak berkembang. Respon dari Wesley So adalah pion H5 dan Carlsen menggeser menterinya ke F4. Tidak tetap berada di lajur G kawan untuk mengincar pion ini, karena simpel saja mungkin pion ini bisa didorong maju ke peta G6. Dan selanjutnya gajah pun bisa berkembang ke peta G7 ataupun ke peta-peta yang lainnya. Oleh karena itulah Magnus menggeser menterinya ke F4. Dan langkah menteri ini kawan membuat Wesley So terprovokasi memainkan pion G5 mengancam menteri kembali. Menteri ke E3, selanjutnya pion A5. Menurut kalian bagaimana kawan langkah dari Wesley So ini memainkan pion A5? Nampaknya Wesley So sudah tidak mempunyai beban lagi atau mengejar target poin pada babak terakhirnya ini. Wesley So bermain cukup terbuka. Di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah pion A3 mengontrol peta B4 agar gajah petak gelap ini tidak berkembang ke peta B4 ini ataupun kuda nanti tidak bisa menempati peta ini. Wesley So melanjutkan dengan gajah mundur ke B7, kuda berkembang ke F3, pion G4, kuda ke D4, selanjutnya kuda hitam bergerak ke C6, menantang kembali pertukaran kuda. Carlsen menolaknya menempatkan kudanya di peta B5, spot yang cukup bagus kawan karena pion yang ada di lajur A ini sudah maju, sehingga menciptakan peta lemah di peta B5 yang sekarang ditempati oleh Carlsen dengan kudanya di peta ini. Wesley So kemudian melanjutkan dengan gajah ke H6 menyerang menteri. Menteri bergeser ke C3, gajah ke G7 untuk mengincar pion yang ada di peta E5 ini di backup dengan pion D4.
dan Wesley So melanjutkan dengan pion D6 menantang pion E5. Tantangan diterima Carlsen, pion pukul pion dipukul balik menggunakan pion C. Selanjutnya adalah pion H3 oleh Carlsen, ingin membuka lajur H dengan menantang pion hitam di lajur G. Tantangan ditolak. Wesley So di sini berpikir selama 3 menit kawan untuk menentukan langkah pion F5 dan dijawab oleh Carlsen dengan pion H pukul pion G4 dipukul balik menggunakan pion H. Sekarang lajur H terbuka bagi beteng putih beradu dengan beteng hitam skak, dipukul balik oleh gajah hitam. Sekarang Carlsen menggeser menterinya ke G3 mengincar pion D6 karena pion ini sudah mendapatkan 2 kali ancaman dari menteri putih ditambah kuda putih. Ancaman ini diantisipasi oleh Wesley So dengan memainkan pion E5. Mungkin langkah yang patut dipertimbangkan oleh hitam adalah memainkan raja ke E7 untuk membackup pion D6-nya ini. Tapi Wesley So memainkan pion E5, Carlsen menggeser menterinya ke H2. Ancamannya cukup jelas kawan, mengancam gajah juga mengincar petak H5 untuk melakukan skak dan mendapatkan pion F5 ini. Diantisipasi oleh Wesley So memainkan rajanya ke D7 dan Carlsen meluncurkan menterinya ke H7 skak, ditutup oleh kuda sekaligus untuk mempertahankan pion F5-nya dari ancaman menteri putih ini. Selanjutnya Carlsen pukul pion E5 dengan pion D. Di sini Wesley So menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Carlsen menggeser menterinya ke H6. Kembali Wesley So menantang pertukaran menteri. Pertukaran menteri ditolak, Carlsen menempatkan menterinya mundur ke D2. Pada posisi langkah ke-25 ini kawan, Wesley So menyerah. Permainan cukup cepat kawan, berakhir di langkah ke-25. Pada posisi ini sudah terlihat bahwa posisi hitam sudah mulai kolaps. Di langkah berikutnya kuda putih siap pukul pion D6 ini. Apabila di sini gajah pukul pion yang ada di peta E5 ini bisa disikat balik oleh gajah putih dan hitam akan kehilangan 1 perwira. Karena posisi pion yang ada di peta D6 sudah mendapatkan pimpinan dari menteri putih ini. Dan selanjutnya mungkin raja putih akan melakukan rokade panjang sehingga nantinya beteng berada di lajur D dan memberikan dukungan lebih bagi menteri untuk memberikan serangan selanjutnya di lajur D yang semi terbuka ini nanti. Tentu saja kawan, permainan masih cukup panjang apabila tetap dilanjutkan. Langkah yang logis bagi hitam adalah memainkan pion D5 menghindari ancaman kuda. Selanjutnya putih akan melakukan rokade panjang. Dan mungkin gajah C6 oleh hitam. Raja bergeser ke B1 dan jika dilanjutkan kawan dengan komposisi atau variasi seperti ini, di langkah-langkah berikutnya hitam akan tetap kolaps posisinya. Dan langkah-langkah yang saya sebutkan ini kawan bisa saja berbeda dengan variasi yang kalian temukan. Silakan saja otak-atik variasi-variasi yang lain, tapi tetap saja di beberapa langkah berikutnya posisi hitam akan tetap kolaps. Dan dengan variasi ini atau komposisi seperti ini sudah dapat dipastikan putih lebih mudah memenangkan permainan. Masih cukup panjang kawan apabila tetap dilanjutkan sampai bidak-bidaknya habis. Tapi tidak mungkin lagi bagi Wesley So untuk melanjutkan permainan sejak langkah ke-25 tadi kawan. Karena Wesley So juga sudah mulai kehilangan atau kehabisan waktu. Pada langkah ke-25 ini Wesley So hanya menyisakan waktu sekitar 3 menit saja. Sedangkan Magnus Carlsen di game ketiganya ini bermain cukup cepat. Waktunya masih 14 menit lebih. Jadi sudah tidak mungkin lagi bagi Wesley So untuk meladeni permainan Magnus Carlsen dengan sisa waktu tersebut. Oleh karena itulah mungkin sudah dikalkulasi oleh Wesley So pada poin ini di langkah ke-25 Wesley So menyerah. Itulah kawan permainan cepat antara Magnus Carlsen versus Wesley So pada game ketiga dalam permainan rapid mereka. Sekali lagi, selamat buat Magnus Carlsen menjuarai seri final Chess Champion Tour 2021. Dan nantinya turnamen online Chess Champion Tour 2022 kawan akan dimulai bulan Februari. Masih cukup panjang kawan, dan di beberapa minggu ke depan sudah tidak ada turnamen lagi yang cukup menarik, hanya turnamen-turnamen minor sambil menunggu World Chess Championship antara Magnus Carlsen versus Ian Nepal di Dubai pada akhir bulan November. Dan untuk itu di beberapa hari dan minggu ke depan kita akan coba beralih untuk mengulas game-game para legenda catur.
Oke, itulah kawan sedikit ulasan di turnamen Chess Champion Tour seri final ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.